ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan di sore hari ini di tema kita tentang akidah ini, saya akan menyampaikan ciri iman yang kokoh. Apa ciri orang yang memiliki iman yang kokoh, yang kuat, dan saya berharap kita nanti memiliki. Ya, insya Allah kita punya, tinggal kita nanti mantapkan sehingga benar-benar tidak tergoyahkan keimanan kita. Kenapa akidah itu bicara tentang kekuatan dan kekokohan? Ya. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu untuk kita manusia. Makanya kita harus kokoh. Bisa orang itu imannya bertambah, tapi bisa juga iman seseorang itu berkurang. Mungkin Bapak pernah lihat ada dulu teman kita rajin ke masjid gitu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi tiba-tiba nggak pernah muncul lagi gitu. Ya. Ada orang yang dulu menurut kita orangnya baik, gitu. Tapi kok dari hari ke hari dia berubah. Itu bisa imannya itu berkurang. Atau sebaliknya, orang yang dulu nggak pernah terlihat ke masjid, orang yang nggak pernah terlihat baca Al-Quran, tapi belakangan ini dan seterusnya dia sering hadir ke masjid. Berarti imannya itu yazid, bertambah. Itu imannya kita manusia. Lain halnya imannya para rasul. Yang terjadi iman mereka itu adalah yazidu wala yanqus. Imannya itu bertambah tapi tidak berkurang. Nah, itu imannya para nabi, Pak. Jadi nabi itu kalau beriman, beribadah, beramal itu meningkat terus. Makanya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kok ada nabi ujiannya dibakar, ya santai-santai mawon. Nabi sinten Bapak-bapak? Nabi Ibrahim, ujiannya luar biasa. Tidak ada dia. Ada nabi diuji oleh Allah penyakit di seluruh tubuhnya ini. Hanya mata aja yang nggak kena itu. Penyakit kulit. Nabi sinten Bapak? Nabi Ayub. Itu kalau orang-orang yang seperti kita, mungkin kita sudah, dan itu sepanjang hidupnya bertahun-tahun beliau mengalami itu. Kita kadang cuma loro untu hanya beberapa hari, saoma kadang diamuk karena merasa tidak nyaman gitu kan. Ya, tidak sabar kita dengan penyakit kita. Makanya iman mereka itu selalu bertambah. Nah, kita umat para nabi itu, dan itu wajar, manusiawi. Artinya iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Walaupun kita berharap iman yang kokoh itu senantiasa bertambah. Tahun lalu misalnya kita tidak full ke masjidnya, tahun ini kita full ke masjidnya, ada di bulan Ramadan, tarawihnya misalnya. Tahun lalu kita mungkin sholat tahajudnya ada beberapa kali dalam sebulan itu. Ramadan ini misal tanggal 10 sholat tahajud, Ramadan ini ada 20 misalnya. Syukur-syukur tiap malam kita sholat tahajud. Nah, itu namanya peningkatan. Tapi ada orang, tahun lalu puasa lengkap genap 30 hari atau 29 hari, kok malah tahun hari menjadi 20 gitu. Karena siangnya puanan, orang kuat, tak batal gitu. Nah, itu menurut. Nah, jadi
Iman yang kokoh itu ibaratkan pohon itu, bapak-bapak sekalian, itu pohon yang akarnya itu menghujam ke dasar bawah pohonnya, ke dalam bumi. Bapak-bapak, kalau kita lihat pohon yang ada di sekitar kita itu, sebenarnya kalau kita lihat akarnya itu kan hanya tertutup tanah dan dia artinya tidak saling berkaitan. Kadang-kadang hanya mekar atau melebar ke sekeliling. Tapi karena dia menghujam, bapak-bapak, itu bukan hal yang mudah kita mencabut pohon. Singkong saja yang akarnya itu singkong gitu nih. Itu kalau tanahnya nggak gembur ya boyok ya lumayan ya Pak gitu. Kalau nariknya itu boyok gitu. Padahal akarnya itu kan berbentuk buah istilahnya ya, tanaman singkong. Karena akarnya kita makan, dia disebut pohon yang akarnya dimakan. Itu aja apalagi seperti pohon bambu gitu. Itu kalau nyabutnya itu bukan perkara mudah ya. Susah Pak. Pohon pisang gitu kan. Kalau dilihat akarnya itu lembut itu, dipatahin bisa itu kan pohon pisang. Tapi kalau dia sudah menghujam itu, kita pakai sekop itu sulit banget itu mindahin atau nyabut. Kalau kita coba aja nanti, saya yakin boyok loro. Oke. Nah, yang kokoh, yang menghujam itulah yang kita harapkan iman kita. Sehingga ketika kita menghadapi rintangan, ketika kita menghadapi cobaan, iman kita tidak tergoyah. Nah, maka kita akan membahas satu persatu ini bagaimana ciri iman yang kokoh. Yang pertama, Bapak sekalian, iman yang kokoh itu cirinya adalah mampu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Nah, itu iman yang kokoh yang pertama. Manusia itu, Bapak-bapak, itu mudah kita itu terbujuk rayu atau terpengaruh untuk melakukan kemaksiatan. Mudah. Kenapa mudah? Karena itulah sifat manusia. Saya yakin, bapak-bapak juga yakin bahwa orang-orang yang koruptor itu sebenarnya dia nggak ingin korupsi jane loh ya. Karena dia tahu bahwa itu bukan uang dia, bahwa itu bukan hak dia, bahwa itu uang haram. Awal-awal dia masih bisa bertahan, tapi lama-kelamaan dia melihat temanku yo ngambil ya aman-aman aja, selamat. Nggak tahu, ini bukan nama orangnya selamat apa ya? Maksudnya selamat, tidak tahu oleh KPK, tidak tahu oleh polisi, tidak tahu jaksa. Ya jadi kalau saya nyoba ya saya paling juga aman-aman saja. Karena dilihatnya orang aman, lalu dia mencoba. Kadang-kadang tuh hanya coba-coba. Gitu. Ya, padahal maksiat itu kan perbuatan yang mendurhakai dirinya sendiri. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia melakukan, yaitu mencuri. Itu namanya kan mencuri. Ya. Begitu juga kalau orang yang memang menyengaja mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu apa saja itu awalnya itu tidak berniat mencuri. Lewat di jalan di depan rumah di kampung, tiba-tiba melihat dompet tergeletak. Dilihat kanan kiri tidak ada orang, ke belakang juga nggak ada orang, depan juga nggak ada orang. Dia tidak berniat untuk mencuri dompet orang, tapi ngelihat dalam hatinya, lumayan, nggak ada yang punya, ini bisa diamankan. Boleh diamankan ke kanggo DW gitu, diambil sendiri. Nggak ada niat untuk mencuri, Pak. Pas dilihat, duitnya gambar Soekarno Hatta, lumayan ini. Samu bodoh ini, wah kurang nyolong kok oleh nemu. Tidak berniat mencuri. Tetapi kecenderungan manusia begitu dia mendapatkan kesempatan, dan kesempatan itu seakan-akan dia berpeluang melakukannya, dia lalu berbuat maksiat. Tetapi kalau orang yang
imannya itu kokoh, dia mampu menahan diri. Walaupun dompet ini kalau saya ambil, nggak ada orang yang tahu kalau saya nyurinya atau ngambilnya. Selamat saya. Tapi dia nggak mau. Ini bukan hak saya. Ini bukan dompet saya. Betapa pusingnya yang punya dompet ini sekarang. Nyari dompet, oh di mana jatuhnya ini? Saya tadi lewat di jalan Plumbon ini arah sana tadi akan jajalian, saya cari nanti itu. Dia akan nyari, ya. Dan kita ternyata mengambilnya, padahal itu bukan hak kita. Hanya karena kita menemukan peluang. Orang-orang yang imannya kokoh itu dia mampu menahan dirinya untuk tidak mengambil. Menahan diri itu repot, berat. Mari kita menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah, ya, berbuat maksiat atas nama Allah dan Rasulnya, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, niscaya Allah masukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghina. Azabul muhin itu azab yang sangat menghina. Apalagi zaman sekarang kan orang kan berbuat maksiat itu tidak malu. Yang kedua adalah mampu melawan godaan iblis. Nah ini godaan iblis itu berat, Pak. Contoh godaan iblis itu sebenarnya kalau Bapak-Bapak merasakan itu mudah kita, ya. Apa itu? Saat kita itu tidur malam hari, lalu saat kita tidur malam hari di dini hari atau menjelang subuh, kita sudah mendengar azan subuh. Itu untuk bangunnya itu berat, itu susah ya. Apalagi kalau pas tidur tuh dingin ya, pas hujan, terus kita tadi malam kurang tidur rasanya tuh bangun, itu iblis itu kayak mata kita itu ditongkrongin, sehingga di muka itu abot gitu. Itu paling kerasa. Muazzin itu sudah bilang as-salatu khairum minan naum. Dia bilang salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi bagi Abu Naum itu orang suka tidur, diwale, tidur itu lebih baik daripada sholat. Selimutnya ditarik meneng, tutup kuping, lanjut. Berat, terasa. Kalau itu yang terjadi, iblis menang dalam pertarungan tersebut. Tapi kalau kita lihat, oh jangan, saya digoda nanti, karena godanya berasa, Pak. Masih lumayan, baru azan kok, masih ada 5 menit lagi, belum iqomah, gitu kan. Kita tidur. Begitu iqomah, wah masih aman. Waktu subuh itu sampai pukul 6, tidur lagi, gitu. Akhirnya tangi pukul 6, bahkan lewat pukul 7 gitu, Pak. Padahal sudah ditangkap pukul setengah 5. Itu keberhasilan seperti itu. Dia membujuknya gitu. Tidur aja sebentar, masih ada waktu kok. Ya kan? Jadi kalau ada bapak-bapak sudah masang jam waker, bangun jam setengah 5, lalu nanti jam wakernya bunyi, lalu dimatikan lagi, di setel lagi 10 menit lagi, gitu kan? Wah, nanti masih ada lumayan 10 menit lagi. Putar lagi dulu 10 menit, tidur lagi. Begitu dia bunyi lagi, oh masih ada lagi waktu nih 15 menit. Keberhasilan iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat pengaruh di dalam dada kita ini, yang membolak-balikkan hati kita ini, minal jinnati
wan nas, itu adalah bangsa jin dan manusia. Bangsa jin itu apa? Nenek moyang mereka itu iblis. Kalau Adam itu nenek moyangnya manusia. Nah, iblis itu dia pasti kafir karena itu nenek moyangnya yang hidup bareng Nabi Adam di surga. Sementara jin itu adalah keturunannya. Nah, jin ini juga seperti manusia. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi tidak semua jin juga yang menggoda kita itu minal jinnati yang mengikuti jejak nenek moyangnya iblis yang membolak-balikkan hati kita. Tidak usah ke masjid, tidak usah kita ke musola, tidak usah bangun pagi-pagi, tidur lagi aja enak. Nanti tidak subuh-subuh jalan dan jatuh nanti gimana? Itu bujuk rayu seperti itu. Sehingga karena kita itu lemah, kita kalah. Jadi kalau dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran dan temukan bahwa masing-masing kita ini diikuti oleh salah satu jin. Ya. Kita itu diikuti jin dalam tubuh kita ini. Ya. Itu yang kita kenal istilahnya dengan jin korin. Ya. Jin korin ini itu dia semacam perimbangan kita dengan keburukan. Jin korin ini kecenderungannya itu adalah dia membawa kita, mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau dosa. Sementara kita yang melawannya. Nah, yang menjadi masalah adalah kita mampu gak melawan korin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau orang yang kuat itu jinnya kalah, dan yang seperti itu hanya para nabi. Nabi Muhammad itu jin korin ikuti dia tuh tidak bisa melawan beliau, kalah, lemes dia tuh. Tapi kalau kita ini kadang kita yo menang, kadang kita yo kalah, ya. Kadang malah oke, kalah. Nah ini, nauzubillah min, kita baru bisa menang. Makanya kalau bapak-bapak melihat ini secara Islami ya, ada orang bilang, wah itu kerasukan jin, suaranya suara simbae, gitu kan. Suaranya gigi kayak suara perempuan. Itu suara jin korin itu. Dia yang bisa merubah-rubah suara itu yang ada dalam tubuh kita itu. Ya. Dia bisa meniru suara apapun. Dia bisa menjadi suara orang. Maka kerasukan itu artinya apa? Ketika dia yang ketawa, kita kalah oleh korin kita ini. Tapi kalau kita yang bicara dengan mulut kita ini, inilah kita sendiri. Berarti kita bisa mengendalikan dia. Makanya kita itu sebelum tidur itu kan jangan lupa baca surat minal jinnati wan nas tadi, itu surat An-Nas. Bacalah surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Lalu baca ayat kursi. Nah, itu baca. Insya Allah kita tuh nggak mimpi buruk. Insya Allah itu kita tenang dalam tidur kita. Karena itu amalan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ayat tidur kita nggak baca doa, nggak baca ayat kursi, malah tidur itu di dekat kursi pun kalau setan tak lempar ke kursi gitu. Bukan, baca itu ayat kursi itu nama ayat gitu, kursinya Allah, kekuasaannya Allah. Ya. Sehingga kalau kita baca itu, insya Allah kita nggak akan ada mimpi dikejar setan lah, dikejar hantu lah, dikejar ya, buto hijau lah. Kan kita sudah baca, sudah diprotek dengan ayat kursi itu, berlindung. Bapak mungkin pernah mengalami tidur ketindian, ya ketindian apa Pak? Kita dengar suara orang, kita mau bangun nggak bisa, gitu. Itu pasti Bapak, kita tuh nggak baca itu doa-doa seperti itu. Baca doa sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Ya. Nah kalau kita baca itu, insya Allah kita tuh terjaga. Yang menjaga kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita itu misalnya azan pun, nah itu kita dengar itu. Semoga saya nanti bangun subuh nanti baca, ya, dan minta seperti itu, Allah akan memberi. Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan tidak melakukan itu. Nah, mampu melawan godaan iblis ini bukan perkara mudah, dan banyak orang itu akan terpengaruh oleh godaan iblis. Kenapa? Karena iblis ini sudah berjanji mencari teman selain bangsanya sendiri, yaitu jin. Tapi dia akan mencari manusia juga sebagai para sahabat dan kaum kerabat. Makanya tadi allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat kita bisa berubah untuk berbuat maksiat bukan jin, tapi wan nas, yaitu juga bangsa manusia.
manusia.